Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhruladzi Khair. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Manajemen Pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen retribusi daerah, yaitu mengenai menghitung potensi pendapatan retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah. Retribusi berasal dari kata retributio yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasara atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan kesehatan. Retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil. Retribusi pemakaian dan pengabuan mayat. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan pasar. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Retribusi penggantian biaya cetak peta. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. Retribusi pengelolaan limbah cair. Retribusi pelayanan tera ulang. Retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pengendalian lalu lintas. Selanjutnya, retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi 1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan, pesanggerahan, dan villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10. Retribusi penyeberangan di atas air. Dan yang ke-11, retribusi penjualan produk usaha daerah. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Dan yang keenam, retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing. Selanjutnya, penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa. Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada barang pasar. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi. Metode perhitungan potensi retribusi meliputi yang pertama, pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi prima, potensial, berkembang, terbelakang. Retribusi dikategorikan prima jika rasio proporsi besar 1 dan rasio pertumbuhan. Dikategorikan potensial jika rasio proporsi 1 dan rasio pertumbuhan kecil 1. Dikategorikan berkembang jika rasio proporsi kecil 1 dan rasio pertumbuhan 1. Yang kedua, perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan data sekunder dengan menggunakan pendekatan metode tren atau pertumbuhan. Perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Perkiraan potensi tahun mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu. Yang ketiga, metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada tahun terakhir adalah merupakan potensi retribusi untuk tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro selain memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya, juga memperhatikan pertumbuhan. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Pelayanan pasar biasanya dilakukan oleh unit pelaksana teknis dinas pasar. Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan mengolah data yang dimiliki oleh UPTD pasar dan melakukan survei. Data-data yang dibutuhkan adalah yang pertama, jumlah unit pelayanan yang ada dalam pasar seperti jumlah kios, jumlah los, dan jumlah lapak. Yang kedua, jumlah hari yang digunakan oleh masing-masing unit untuk berjualan dalam setahun. Yang ketiga, tarif retribusi berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Survei terhadap retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan tahap 1. Menentukan pasar yang akan dihitung. Kedua, menentukan jumlah dan luas kios, luas los, dan lapak yang ada pada pasar yang akan dihitung. Yang ketiga, menentukan potensi retribusi bruto. Keempat, melakukan survei untuk menentukan jumlah kios dan lapak yang
buka tutup. Yang kelima, menghitung potensi retribusi ideal dengan mengalihkan jumlah dan luas kios serta lapak dengan tarif. Yang keenam, menghitung potensi retribusi berdasarkan jumlah kios dan lapak yang buka dan mengalihkannya dengan tarif. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi terminal. Retribusi terminal dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah di terminal penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga objek retribusi terminal dapat meliputi tempat memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus, tempat parkir, kios atau stand, sarana kebersihan umum, dan tempat reklame. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Objek retribusi pelayanan persampahan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat meliputi: pertama, pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara. Yang kedua, pengangkutan sampah dari sumbernya atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah. Yang ketiga, penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pemakaman. Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi: yang pertama, pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran atau pengabuan mayat. Yang kedua, sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat berupa masuk objek wisata, pemakaian lapangan olahraga, penggunaan fasilitas pendukung olahraga, pemanfaatan sarana parkir di area objek wisata dan olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Objek retribusi pelayanan ke pelabuhan adalah pelayanan jasa ke pelabuhan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan. Survei terhadap retribusi pelayanan ke pelabuhan dilakukan dengan tahap melakukan survei untuk mendapatkan jumlah pemakaian jasa pelabuhan, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Selanjutnya, perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap: pertama, mendapatkan data pengurusan IMB setiap kelurahan. Yang kedua, melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan tapi tidak ada dalam daftar data IMB yang diterbitkan. Yang ketiga, menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.